Baik, wahdatul wujud tinggal dimaknai seperti apa? Ulama memahamkan tentang wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud dimaknai wahdatul syuhud, maka itu sah. Wahdatul wujud itu dimaknai wahdatul syuhud. Maksudnya begini, wujud ini hanya dari Allah semuanya. Wahdatul syuhud, kalau wahdatul wujud artinya semua wujud ada Allahnya, jelas itu hulul, keluar dari iman. Allah ada di sini, Allah ada di sini, wahdatul wujud. Jadi semua wujud ada wujud Allahnya, itu nggak boleh. Yang ada adalah para ahli tasawuf, ahli haq mengatakan wahdatul wujud bimakna artinya wahdatul syuhud, artinya begini, seorang yang iman punya kekuatan dahsyat dalam keiman tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Artinya apa? Ngelihat semut langsung ingat begitu agungnya Allah menciptakan semut. Lihat gunung, Allah, Allah. Bukankah begitu dalam pembahasan akidah? Iman kepada Allah dalilnya apa? Ngelihat bumi, ngelihat langit. Sehingga kalau melihat ulat langsung ingat subhanallah, Allah menciptakan ulat. Subhanallah. Jadi itu namanya wahdatus syuhud. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Artinya semesta ini mengingatkan Allah, itu namanya wahdatus syuhud. Sehingga bukan Allah ini wujud Allah, bukan, tapi aku tidak melihat wujud kecuali aku ingat Allah. Jika maknanya ini benar, jika mengatakan aku ada Allah dalam diriku, maka dipenggal seperti Syekh Siti Jenar atau Al-Hallaj, seperti Hallaj dipenggal syariah. Biarpun seandainya mereka wali. Jadi gini, kalau memahami orang yang punya satahat atau kalimat-kalimat yang secara zahir keluar dari syariat, itu seperti kalau di negeri kita ada kisah Syekh Siti Jenar. Di Arab ada namanya Hallaj. Hallaj itu waktu mengatakan di dalam dirinya ada Allah, dalam kalimat diucapkan la ilaha illa ana atau ma fi jubati illallah, tidak ada di jubahku kecuali Allah. Ulama heboh. Hallaj mengucapkan kalimat yang menjadikan dia murtad, mengatakan di dalam jubahnya adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, aku la ilaha illa ana. Maka langsung para ulama ahli syariah menegakkan hukum, dipenggal lehernya Hallaj. Berarti ini dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, kemudian tampak darah mengucapkan kalimat syahadat, darahnya mengalir. Baru setelah itu para ulama tidak menyesal membunuhnya. Kenapa? Memang syariat ditegakkan, husnudzonnya setelah itu. Jadi kalau ada orang hari ini ngomongannya nyeleneh aneh-aneh, bisa jadi dia wali tapi dipenggal lehernya dulu kalau darahnya ini. Jadi supaya orang tidak main-main syariat, syariat tidak boleh main-main. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya Allah ada di semuanya, ini adalah hulul, nggak boleh. Sebab Allah bukan ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Tapi di saat aku melihat itu langsung aku kenal Allah. Gambarannya, saya punya sandal kuning. Waktu ada di kantor sana lihat sandal, santri itu ngelihat sandal saya sudah tahu kalau ada di dalamnya. Kurang begitu, ngelihat sandal seolah ngelihat saya, gitu loh. Begitu juga kita dengan iman kita yang kuat, lihat bintang ingat Allah, Allah, bunda rembulan, Allah, Allah, Allah. Sehingga semesta ini mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga itu memahami dalam wahdatul wujud. Tentunya para kekasih Allah ada namanya satahat. Para waliullah itu ada yang makomnya makom tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Itu kalimatnya nggak boleh diucapkan oleh orang normal. Kalau kita mengucapkan niru-niru, kita keluar dari iman. Itu dia tenggelam waktu la ilaha illa ana, la ilaha ana, itu nggak menyadari. Makom majdub, istilah dalam dunia kewalian. Lah kalau saya normal ikut-ikutan ya dipenggal leher saya. Saya normal. Kecuali saya tiba-tiba dalam zikir tidak tahu saya tenggelam dalam Allah, Allah la ilaha illa ana, gitu. Itu memang nggak tengah diajak ngomong ya nggak nyanyi Allah. Dikasih duit dilempar, nggak seneng. Ini majdub tapi sama duit seneng, kan aneh. Ini repot. Baik, insyaallah. Makasih. Pertanyaan ini memang ada di daerah, di sebagian orang dalam menafsirkan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud maknanya semua ini adalah wujud Allah, adalah tidak dibenarkan. Tapi wahdatul wujud bimakna artinya wahdatus syuhud, ini adalah sah, artinya
Hebat orang ini, tidak melihat orang sakit kecuali ingat Allah, melihat orang sehat ingat Allah, mendapatkan kekayaan ingat Allah. Kan begitu. Ada orang waktu kaya rajin ibadah, waktu melarat ibadahnya bubar. Ada orang waktu melarat masya Allah rajin ngaji, giliran punya mobil nggak lagi kelihatan di majlis. Berarti apa? Dunia ini hijab bagi dia, nggak masuk wahdatus syuhud. Tapi kalau orang selamat, waktu kaya tambah syukur, waktu fakir tambah sabar, itulah orang yang wahdatus syuhud. Jadi wahdatul wujud bimakna dengan arti wahdatus syuhud adalah sah. Itu saja insyaallah. Baik, kita semua ahli la ilaha illallah. Dan masalah akidah itu penting. Akidah kita itu akidah yang sangat jelas, akidah yang harus kita pertahankan, akidahnya ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati dengan ciri yang sangat jelas. Ibu langsung hafal ciri. Pokoknya kalau Anda ingin masukkan anak-anak ke sekolah dan sebagainya harus punya ciri berikut ini. Allah wujud zambaka mukhalafatu lil hawa. Itu di kampung-kampung masih ingat Bu ya kita? Hebatnya orang dulu, belum paham artinya kita sudah hafal. Tapi di balik itu ada akidah di balik itu. Sudah benar, sudah. Makanya Bu ya tidak perlu belajar urusan akidah, urusan wudu sudah benar, makanya saya masuk bab akhlak. Ini masuk akidah, Pak. Yang ditanyakan oleh bapak-bapak yang terhormat adalah urusan keimanan, akidah. Itu sebenarnya sudah aman. Yang jelas ada dunia Tuhan Allah, ada dunia selesai. Saya akan masuk bab akhlak al-Qul Karimah. Baik, insya Allah sampai di sini. Ada lagi ibu-ibu? Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.